Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa di tahun 2023 ini pemerintah kembali membuka rekrutmen untuk P3K dan Komisi 10 DPR RI sendiri sudah bekerja untuk mengupayakan bagaimana tenaga pendidikan salah satunya untuk bisa direkrut menjadi P3K. Namun masih ada kendala-kendala dalam hal ini, dan untuk melihatnya lebih detail atau membahasnya lebih detail, saya akan menanyakannya langsung dengan salah satu Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Abdul Fikri Fakih dari fraksi PKS untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 9. Pak, kira-kira terkait dengan kendala Pak dengan rekrutmen P3K ini kan juga ada di Permenpan nomor 158 tahun 2023, itu belum ada nomenklatur terhadap tenaga pendidikan tersebut. Nah, itu akan seperti apa Pak ke depannya? Iya, ini jadi Komisi 10 kebetulan saya beberapa kali memimpin mengingatkan 2021 itu karena konsentrasi Kemendikbudristek itu menyelesaikan guru, maka terus kita ikuti dari 1 juta guru untuk menjadi P3K dari 500.000 jadi 900.000 dan seterusnya. Itu pun SK-nya atau formasinya tidak match antara daerah dengan pusat. Dan ini janjinya 2023 ini nanti selesai, memang nggak bisa tuntas semua, masih ada 12.000 yang belum ada formasinya, tapi dijanjikan 2024 selesai. Nah, itu guru. Tetapi dirjennya saja namanya guru dan tenaga kependidikan. Tetapi faktanya 2021 konon katanya mau didata. Ya tahu datanya ada informasi seperti apa. 2022 mestinya mereka janji Dirjen GTK pada waktu itu mau ada rekrutmen. Nah, tapi faktanya sampai sekarang masih belum ada. Usut punya usut, salah satunya adalah regulasi tentang formasi. Regulasi tentang formasi yang tadi disebut Permen Pan RB 158 tahun 2023 itu sudah ada, misalnya operator. Itu operator Dukcapil, operator sekolah yang menginput data tentang guru, sarana prasarana, kemudian apakah sekolah ini dapat berapa bosnya dan seterusnya, itu tidak ada. Apalagi tenaga kependidikan lain seperti penjaga sekolah, laboran, pustakawan dan seterusnya, itu sampai sekarang masih belum ada kejelasan. Kami Komisi 10 tentu mendesaknya kepada mitra kami Kemendikbudristek untuk berkoordinasi intensif dengan Kemenpan RB dan kementerian lain yang terkait supaya nomenklatur itu ada dulu. Jadi kalau nomenklaturnya tidak ada, bagaimana kemudian kita mau mengusahakan kalau operator misalnya, operator sekolah bukan operator Dukcapil, itu ada dulu. Nah, baru kemudian nanti yang lain apakah penjaga sekolah atau mungkin juga laporan atau mungkin juga pustakawan dan sebagainya, mestinya ada jaminan sehingga 2023 ini mungkin penyusunan regulasinya, dan 2024 mestinya mereka harus sudah direkrut lah. Baik Pak. Dari Komisi 10 DPR RI sendiri Pak, ini ke depan komitmennya untuk bisa menyelesaikan terkait dengan permasalahan ini, apakah di 2024 sudah ditargetkan bahwa ini akan selesai semua Pak? Mudah-mudahan kita terus mendorong ya, dan tadi sudah ada hasilnya guru ya, dan pekerjaan selanjutnya ya tenaga kependidikan, karena nggak bisa, guru kan nggak bisa buka pintu sendiri, membersihkan ruangan sendiri dan seterusnya, harus ada perangkat-perangkat lain, apalagi kalau SMP SMA harus ada laporan, harus ada pustakawan. Kita sedang darurat literasi dan tenaga, ternyata salah satunya adalah karena rasio pustakawan terhadap ini buku dan yang harus dilayani itu jauh sekali dari ideal. Jadi kita sangat butuh pustakawan. Jangan sampai anak-anak bangsa ini yang tertarik dengan perpustakaan, lantas mereka tidak tertarik menjadi pustakawan gara-gara nggak ada formasi. Ya. Pak, terakhir Pak, berarti dari Komisi 10 mendorong adanya tenaga pendidikan ini bisa direkrut menjadi P3K ya Pak? Betul, saya kira ASN kalau mampu, bukan P3K, kalau mampu PNS kenapa tidak? Jadi sekarang memang pemerintah masih hanya P3K, tapi undang-undangnya kan tentang
aparatur sistem sipil negara. Jadi kalau aparatur sipil negara ya PNS dan P3K. Kenapa kami harus dibedakan dengan guru? Padahal kami adalah di bawah satu payung. Kami berharap anggota Komisi 10 DPR selalu mendampingi kami dan mengusulkan kepada pemerintah atau mendesak pada pemerintah untuk meregulasikan atau membuat afirmasi semoga tenaga pendidikan ini diangkat menjadi PNS atau P3K, dan harapannya juga itu ke arah diangkat menjadi PNS itu kepada pemulai kebijakan, Kementerian Menpan, RB, Kementerian Dikbud untuk membuat regulasi yang benar-benar adil, tetapi bukan hanya adil tetapi berkeadilan. Alhamdulillah, saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, sejak 2021 kita hadir di sini senantiasa memperjuangkan apa yang mereka sebetulnya inginkan, dan kita tahu bahwa memperjuangkan mereka itu dari tiap RDP dengan kementerian terkait, Kemendikbudristek, kemudian juga dengan kementerian lain. Kita sudah kontak semuanya, dan hal ini kita sudah membuat 2 panja. Kemudian kita juga selalu mengusulkan tentang pendik GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Seperti yang saya sampaikan barusan dan teman-teman juga sampaikan, bahwa afirmasi, perjuangan, dukungan dari Komisi 10 terus-menerus dilakukan. Sudah senantiasa kita masukkan di dalam laporan hasil risalah rapat kita. Kita sampaikan itu ke pimpinan DPR, kita sampaikan ke kementerian yang ada yang terkait. Untuk tenaga tendik ini tadi diusulkan juga, tahun depan kita usulkan lagi. Kita akan usulkan lagi sambil memperkuat 2 panja sebelumnya.